Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita masing-masing. Itulah modal. Seperti Santo Agustinus, diberikan modal, kepandaian, pintar. Dia belajar ilmu apa saja, tapi akhirnya juga berani menerima Yesus sebagai pilihan hidupnya. Walaupun pernah mengejek kitab suci itu gak ono apa-apane. Pernah dia katakan itu juga. Tapi Tuhan menggiring bersama dengan ibunya Monica. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang kasih, hari ini kita bersama gereja merayakan Santo Agustinus sebagai uskup dan pujangga gereja. Kemarin kita rayakan ibunya. Maka dalam gereja juga ada ungkapan berkat air mata Santa Monica, maka Agustinus menjadi orang kudus. Artinya apa? Doa yang terus-menerus yang dilakukan seorang ibu bagi putranya, apapun cerita anaknya, tentu ingin yang baik. Dan Tuhan mendengarkan keluh kesah hati seorang ibu. Maka kemarin kita rayakan Santa Monica. Siapakah Agustinus ini? Bisa diikuti sebenarnya dari buku pengakuan Confessiones. Masa mudanya, masa kecilnya memang termasuk anak nakal, tapi pintar. Maka orang tuanya mengharapkan sekolah yang tinggi, entah itu di Afrika Utara, di Roma, dan di Milano. Sekolah-sekolah yang terkenal dia masuki dan belajar. Tapi terakhir adalah bertemu dengan Ambrosius, uskup di Milano. Dia mengaguminya. Dan 2 tahun kemudian setelah bertemu, baru dibaptis dalam umur 32 tahun. Dari peristiwa itulah dia makin menyadari apa yang diperolehnya dengan talenta yang Tuhan berikan, sekarang disyukurinya, dan kemudian balik ke Hippo dan menjadi uskup beberapa tahun, bahkan menjadi pembimbing banyak imam. Mari kita syukuri atas rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada Agustinus yang sampai sekarang menjadi contoh teladan kesetiaan. Mari kita mohon rahmat pengampunan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kalau di tengah-tengah masyarakat sekarang, di luar bank yang resmi, berapa orang menjalankan kredit cicilan? Berapa persen? Dengar-dengarnya berapa persen? 6%? 5%? Tetapi jangan kaget, pagi ini bukan itu yang dimaksudkan, membungakan uang. Bukan ini maksudnya. Yang dimaksudkan di sini talenta itu adalah ukuran uang. Ukuran uang. Katakanlah sekarang orang diberi modal 50 juta. Diberi modal 20 juta. Yang satu 10 juta. Apa yang harus dilakukan? Pemilik modal menginginkan supaya uang itu dikembangkan. Selama
pemilik modal itu pergi. Dan sudah lumrah kalau pada saat kedatangannya juga harus mempertanggungjawabkan. Jadi ini bukan dimaksudkan bunga berbunga itu, tetapi bagaimana orang berusaha mengembangkan modal yang diberikan oleh pemilik uang supaya semua bisa menikmati dalam sukacita. Tetapi yang menarik di sini adalah justru yang satu, yang menerima 1 talenta malah menyimpannya rapat-rapat, dimasukkan dalam tanah, disimpan. Mungkin untuk orang-orang tua-tua biasa di bawah bantal, ya, disimpan aja. Mengapa menyimpannya? Karena takut. Seperti diungkapkan tadi, Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, mau mengut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena rasa takut nanti modalnya hilang, tidak bisa mengembalikan. Ketakutan inilah membuat dia makin kurang percaya. Saudara-saudara yang kasih, Injil beberapa hari ini sebenarnya berkaitan dengan hari-hari Tuhan akan datang. Dari konteksnya, konteks paling dekat adalah konteks Tuhan itu memberikan kepada kita kepercayaan kepada kita masing-masing. Itulah modal. Seperti Santo Agustinus diberikan modal kepandaian, pintar. Dia belajar ilmu apa saja, tetapi akhirnya juga berani menerima Yesus sebagai pilihan hidupnya. Walaupun pernah mengejek kitab suci itu gak ono apa-apane. Pernah dia katakan itu juga. Dia mencemoohkan kitab suci. Tetapi Tuhan menggiring bersama dengan ibunya Monica. Kemana-mana diikuti oleh ibunya setelah suaminya meninggal, sampai ke Milano, jauh dari Kartago, Afrika Utara. Pergi studi, diikuti. Bahkan ibunya pun meninggal di pangkuan Agustinus setelah Agustinus dibaptis. Anugerah dan rahmat Tuhan berkembang dalam diri Agustinus dan menjadi imam, kemudian menjadi uskup. Dalam Konsili Vatikan kedua, nama Santo Agustinus pun masih disebut 3 kali karena banyak jasanya di dalam gereja. Terlebih dalam memadamkan bid'ah-bid'ah aliran sesat zaman itu. Talenta yang kemudian diterjemahkan oleh kita menjadi bakat, kemampuan, itu diberikan masing-masing. Apakah bisa kita kembangkan atau kita karena kuper tidak berani? Ada yang orang yang tahu suka merangkai bunga, ya. Apakah kita juga berani merangkai bunga di gereja? Kembangkanlah talenta Anda. Di Batu itu sampai 40 ibu-ibu. Ya. Di Sempusari masihkah
Banyak ibu-ibu yang berminat merangkai bunga, menolong Mbak Sita, Mbak Ana. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja? Dalam situasi ini, mari kita mohon, bukan untuk saling mencari kekeliruan, kesalahan, tapi mengembangkan hidup kita. Dalam semangat doa, kita mendoakan semoga cepat reda masa pandemi ini. Yang sakit, semoga sembuh. Ada orang yang suka menghibur, Tuhan berikan kemampuan itu. Ada orang yang memberikan peneguhan, jadikanlah dia orang yang berkembang di dalam hidup. Orang yang tahu bagaimana mengembangkan ekonomi, jadikanlah itu berkat. Bukan karena ketakutan, lantas semua kekhawatiran itu menghalangi dalam dirinya. Semoga masa pandemi bukan membuat kita cemas takut, tetapi di dalam Tuhan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan dan sekali waktu akan minta kepada kita, sudahkah dikembangkan modal yang Tuhan berikan? Semoga kita bisa menjawab dalam kehidupan mulai hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersabda, pemimpinmu hanya satu, yakni Kristus. Kalian ini saudara-saudara. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga, komunitas, serta kegiatan kita hari ini dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.